Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 7 yang Bunda banggakan, yang di pondok maupun di rumah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi mengenai teks prosedur. Saya akan mengingatkan kembali mengenai teks prosedur yang sudah kita pelajari pada pertemuan atau minggu yang lalu. Dari pengertian dulu ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi, masih ingat atau tidak? Masih. Semalam belajar atau tidak? Boten. Buku bahasa Indonesia itu ya sering-sering dibaca. Karena dengan membaca kita tahu semua informasi yang tidak kita ketahui dari buku. Kalau mendengarkan itu siapa yang didengarkan ketika pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Fia? Hanya 1 minggu sekali kita bertemu. Tapi kalau membaca kalian bisa setiap saat. Jadi setiap kalian ada waktu luang dibaca buku-buku pelajarannya, bukan hanya bahasa Indonesia saja ya. Yang di rumah juga sama, jangan menghabiskan waktu hanya untuk menonton video-video yang tidak berguna. Tonton pembelajaran, kalau misalkan 1 kali kalian belum paham, diulang 2 kali, 2 kali belum paham, 3 kali, sampai kalian benar-benar paham tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, kita lanjutkan. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah mengenai apa? Langkah-langkah untuk melakukan, untuk membuat, untuk menggunakan, terus apa lagi? Untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu, untuk menggunakan alat ya, atau menggunakan sesuatu. Itu 3 hal yang ada di dalam teks prosedur. Selain itu, teks prosedur harus disusun secara sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah teks prosedur disusun secara urut ya. Jadi teks prosedur itu disusun secara urut atau berurutan, mulai dari tahap atau langkah pertama hingga langkah terakhir. Itu teks prosedur. Selain ditulis secara sistematis, teks prosedur juga harus ditulis secara kompleks. Apa itu kompleks? Kompleks itu secara lengkap. Jadi teks prosedur ditulis secara sistematis dan kompleks. Jadi kompleks itu secara lengkap. Lengkap maksudnya apa? Lengkap itu ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat. Lalu ada tahapan-tahapan atau langkah yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi lengkap itu tidak boleh ada langkah-langkah yang ditinggalkan dalam menulis sebuah teks prosedur. Kemarin sudah Bu Fia terima untuk pembuatan teks prosedur secara berkelompok ya. Kemarin sudah saya terima pada hari Senin itu. Nah, di dalam teks prosedur yang kalian buat itu ada namanya struktur. Struktur teks prosedur ya, struktur itu bagian-bagian yang ada di dalam teks prosedur. Sebuah teks, ini misalkan ya 1 lembar, ini ada teks prosedur. Nah, di awal ini ada yang namanya judul. Judul berarti mencakup keseluruhan isi di dalam teks ya, itu namanya judul. Lalu setelah judul apa yang kalian tulis? Tujuan. Ada 1 paragraf mengenai tujuan. Di bukunya ada kan ya? Di bukunya ada. Ada 1 paragraf mengenai tujuan. Setelah tujuan, apa yang kita tulis? Di bawahnya alat dan bahan. Ini bisa ditulis seperti ini. Yang di sini alat, yang di sini bahan. Seperti ini boleh, atau ditulis atas dan bawah ya. Setelah alat dan bahan apa? Nah, ini masuk dalam langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus ditulis secara sistematis dan kompleks. Di bagian akhir, setelah langkah-langkah apa?
Di bagian akhir setelah langkah-langkah apa Mas Teguh? Di bagian akhir setelah langkah-langkah apa? Kalau kita lihat contoh teks prosedur, kesimpulan ya. Ini bisa kita simpulkan satu paragraf. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membuka contoh teks prosedur secara lengkap pada halaman ini. Membuat batik tulis itu juga bisa itu ya. Membuat batik tulis halaman 37 boleh. Terus cara mencuci tangan dengan baik dan benar, ini hanya ada tujuan dan langkah-langkah saja. Karena untuk mencuci tangan kita tidak perlu alat dan bahan ya. Kalau alat dan bahan itu kita sesuaikan. Kalau misalkan teks prosedurnya itu membuat sesuatu, membuat makanan atau minuman, membuat batik, itu harus ada alat dan bahan. Tapi kalau cara melakukan ya, jadi teks prosedur untuk melakukan atau menggunakan sesuatu tidak perlu diberi alat dan bahan di dalam strukturnya. Jadi kita sesuaikan, tidak semua teks prosedur itu ada alat dan bahan ya. Kita sesuaikan. Kalau cara membuat teks prosedur membuat sesuatu itu harus ada ini alat dan bahan harus ada. Tetapi kalau teks prosedurnya cara menggunakan atau melakukan misalkan cara menari tortor, itu apakah ada alat dan bahan di dalamnya? Tidak ada, hanya ada judul, tujuan serta langkah-langkah. Kesimpulan bisa ada bisa tidak ya. Jadi kalau ingin membuat teks prosedur atau menulis teks prosedur secara lengkap ya ini strukturnya judul, lalu tujuan, setelah tujuan ada alat dan bahan, yang keempat ada langkah-langkah, dan yang kelima ada kesimpulan. Ini kalau mau menulis teks prosedur secara lengkap. Ini ada pada teks prosedur cara membuat sup, cara membuat nasi goreng, cara membuat mie rebus atau mie ayam dan sebagainya. Makanan-makanan atau minuman-minuman itu bisa menggunakan struktur yang ini. Tahu struktur ya? Struktur itu bagian. Jadi manusia itu terdiri dari tubuhnya itu terdiri dari beberapa struktur. Bagian-bagian ada kepala, badan, dan kaki, gitu ya. Jadi struktur ini tidak boleh diubah posisinya. Misalkan ya, Bu, saya mau penemuan baru, Bu. Saya mau membuat teks prosedur gaya baru. Gaya barunya maksudnya gimana? Ini judul saya letakkan di akhir saja. Terus kesimpulan saya letakkan di awal. Langkah-langkah di nomor 2, Bu. Alat dan bahan nomor 3. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Ya, jadi struktur ini harus ditulis secara lengkap dan urut juga. Nggak boleh ditinggalkan. Jadi misalkan ya, kepala. Letaknya di mana? Di paling atas. Bu, saya nggak mau, Bu, kepala saya letakkan di atas. Saya letakkan di paling bawah saja. Tidak boleh ya. Jadi struktur itu harus lengkap. Misalkan ini, orang pakai baju. Orang pakai baju yang pertama kalian lakukan pakai kaos dalam dulu ya. Setelah itu baru pakai kemeja atau ini baju sekolahnya dipakai atau kaosnya dipakai atau baju koko dipakai. Tapi kalau kalian saya mau gaya baru, Bu. Saya mau pakai baju koko dulu, setelah itu baru pakai kaos dalam. Boleh seperti itu? Boleh saja, tetapi tidak sesuai dengan peraturan ya, kebiasaannya itu salah seperti itu. Jadi semua struktur di dalam semua teks ya, ada teks deskripsi yang sudah kita pelajari, teks cerita fantasi, ada ini teks prosedur, ada teks narasi, ada teks persuasi, ada teks eksposisi, eksplanasi dan sebagainya, sisi-sisi yang lain itu ya. Itu strukturnya harus urut. Bagian-bagiannya nulisnya itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Paham? Mengerti? Yang di rumah juga mengerti? Saya harap mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan gitu.
Kita lanjutkan di halaman 41. Karena teks prosedur ini saya anggap teks yang paling mudah sendiri dibandingkan dengan teks-teks yang ada di bahasa Indonesia, ini paling mudah. Karena orang buat sesuatu, menulis itu kan sudah biasa ya. Nanti akan saya berikan tugas tersendiri. Kalian bisa berinovasi dengan bahan yang akan saya tentukan. Misalkan ya, saya menentukan bahan utamanya adalah tahu atau tempe. Kalian membuat makanan atau minuman dari bahan tersebut. Jadi nanti tidak boleh sama masing-masing kelompok. Bu, apakah prosesnya itu harus saya coba? Kalau perlu dicoba. Jadi kita membuat resep makanan. Kalau tidak, kita coba dulu apakah berhasil atau tidak, bagaimana rasanya. Kalau misalkan, oh saya akan memberikan garam pada satu adonan ini 2 sendok makan. Kalau kita tidak mencobanya, kita mencoba membuat, ternyata keasinan. Nah, itu nanti teks prosedur yang kalian sajikan ditiru orang, makanan yang akan tercipta juga akan asin ya. Jadi harus dicoba dulu. Oke. Tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3. Kemarin sudah. Yang pertama apa? Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua, cara membuat. Ada bahan, ada cara dan langkah-langkah. Serta yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya cara menari, cara melakukan senam ya, dan sebagainya. Lalu ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi di dalam teks prosedur wajib ada langkah-langkah ini, ciri yang pertama. Untuk ciri yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi gini, harus ada batasan alat atau bahannya. Jadi misalkan kalau mau tepung terigu 1 kilo, tepung terigu 1 gelas, itu harus ada batasan seperti itu ya. Tidak boleh tepung terigu secukupnya, air secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya, itu tidak boleh. Kata secukupnya itu tidak boleh. Harus ada batasan. Goreng hingga matang atau goreng hingga berwarna coklat keemasan gitu ya, itu harus ada batasan seperti itu. Lalu yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut, jadi sistematis. Jangan sampai bingung kalau misalkan ada pertanyaan, ada kata sistematis. Itu sistematis itu sama dengan urut. Kok ngelamun semua? Belum sarapan? Puasa ya, dan ngelamun ya. Diikuti pembelajarannya. Kalau misalkan ngantuk, cukup aja ya. Kita masuk pada ciri bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu ditandai dengan partikel kan dan partikel lah. Ya, masukkan, haluskan, panaskan, terus aduklah hingga merata. Ya, lah-lahnya, lah dan kan yang belakang itu penanda bahwa di dalam teks prosedur ada sebuah kalimat perintah. Kalimat perintah tidak perlu menggunakan tanda baca seru. Ingat ya, di dalam teks prosedur kalimat perintah tidak perlu menggunakan tanda baca seru. Tanda bacanya diubah menjadi titik saja. Paham? Oke. Terus yang kedua, selain kalimat perintah juga diberikan kalimat saran. Kalimat saran ditandai dengan adanya kata apa? Sebaiknya. Lalu yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat
dengan ukuran akurat itu maksudnya ya 1/4 1 kilo, berapa mili 1 liter itu ya. Jadi harus sesuai, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi yang keempat itu sudah Bu Fia jelaskan. Lalu kita masuk pada menulis teks prosedur di bawahnya halaman 41. Judul ya, pertama yang harus kita tulis dalam teks prosedur adalah judul. Judul itu mencakup semua isi dari teks. Kalau isinya tentang cara membuat nasi goreng sosis jagung, misalkan jagung sosis ya, judulnya ya itu ya, jangan isinya membuat nasi goreng, judulnya cara membuat jus tomat. Nah, sudah beda judul ya, beda isi, tidak boleh. Oke. Yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Tadi ini harus ada tujuan. Yang ketiga, mencantumkan alat dan bahan. Yang keempat, ada langkah-langkah penulisan, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu atau menggunakan suatu alat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Tidak? Belum atau tidak? Paham atau belum? Paham atau tidak? Paham. Saya harap paham ya, karena teks prosedur ini adalah teks yang paling mudah kita pelajari. Ya, kalau sudah paham, silakan kalian mengerjakan uji kompetensi 3 halaman 43. Yang di rumah silakan dikerjakan lalu dikirimkan lewat WA pribadi Bu Fia. Kalau ada pertanyaan silakan juga ditanyakan melalui WA untuk lebih jelasnya ya. Itu saja yang bisa Bu Fia sampaikan pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.